Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Raya Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat Isya secara berjamaah di masjid kita ini, yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sholat taraweh dan sholat witir. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Kita juga patut bersyukur nih, bisa dikatakan Masjid Raya Nurul Hidayah ini adalah masjid yang cukup makmur di Jakarta Selatan, kemudian cukup istiqomah, ya, memfasilitasi kaum muslimin dan muslimat untuk beribadah di dalamnya. Ya, kalau kita tanya Pak Munadi nih, walaupun Covid di masjid kita ini alhamdulillah Jumatan tetap berjalan, walaupun berjarak. Kemudian tarawih juga alhamdulillah tetap berjalan. Nah, ini yang patut kita syukuri. Jadi keberadaan masjid ini ya menjadi sentral, ya, pusat kegiatan keagamaan yang ada di tanah kusir ini. Belum lagi manajemennya. Saya nggak tahu kalau sekarang Masjid Nurul Hidayah itu ranking keberapa di Jakarta Selatan. Kalau dulu pernah juara 2. Artinya sangat rapih manajemennya, kebersihannya, pegawai-pegawainya, begitu luar biasa pengelolaannya. Nah, ini terus kita tingkatkan, terutama dengan hadirnya bulan Ramadan ini. Semua umat Islam terpusat, ya, terpusat mindsetnya ke masjid. Sholat berjamaahnya di masjid, sholat tarawehnya di masjid, sampai Idul Fitrinya nanti adalah di masjid. Jadi mindsetnya itu adalah di masjid. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini yang kita ketahui sebagai Syahrus Shiyam, bulan di mana di dalamnya diperintahkan untuk berpuasa, kemudian Syahrul Qiyam, bulan di mana di dalamnya kita diperintahkan ya untuk sholat tarawih ya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan terus kita tingkatkan di masjid kita ini, termasuk saya mendapatkan informasi bahwasan di masjid kita ini akan mengadakan lomba MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Kemudian di akhir, di 10 malam terakhir nanti akan diimami oleh syekh dari Timur Tengah. Nah, ini pertama kali di masjid kita. Nah, oleh karenanya dari awal ini jemaah sekalian harus terus kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kendor, baru 10 malam pertama saja, 10 hari pertama saja sudah KO. Jangan. Kita nggak boleh mengibaratkan diri kita itu sama seperti ya orang berolahraga ataupun sepak bola misalnya. Ada babak penyisihan, ada semifinal, ada finalnya. Kalau bisa umat Islam itu di bulan Ramadan ini semuanya masuk final. Jadi tidak ada istilah yang namanya, ya kan? Tidak ada istilah yang namanya ya
babak pertama, semifinal, kemudian final, nggak ada. Jadi yang ada itu final semua. Ya, ini yang kita harapkan, sehingga di akhir bulan Ramadan ini kita mendapatkan, ya, benar-benar mendapatkan titel takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita juga mengenal, ya, bulan Ramadan itu adalah sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan di mana diturunkannya Al-Quranul Karim. Kemudian kita juga mengenal dengan Syahrut Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Jadi di bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk bersabar. Bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah, sabar menghadapi ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam rangka tarbiyah, masjid kita ini ada kultumnya, sehingga kualitas amal ibadah kita di bulan Ramadan ini terus meningkat. Jadi kita itu dicas, tidak hanya menjalankan qiyam saja, sholat tarawih saja, tapi ada ilmu yang kita bawa pulang. Ini penting. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, karena peringatan yang engkau dapatkan, ya, peringatan yang kita dapatkan insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Yang tadinya kita malas-malasan taraweh, ketika dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Rasulullah, sehingga tambah motivasi kita untuk menjalankan, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin kita tidak mampu menjaga pahala puasa kita, karena kita sering diingatkan oleh para penceramah kita, akhirnya kita mampu menjaga nilai-nilai ibadah puasa kita selama bulan Ramadan ini. Jadi manusia ini perlu diingatkan secara terus-menerus, secara kontinu, dan kita tidak akan pernah bosan mendengar nasihat-nasihat itu, walaupun sudah berulang kali sudah disampaikan oleh para penceramah kita. Sama seperti kita nih, ya, setiap bacaan sholat kita selalu kita membaca Al-Fatihah di dalamnya. Pernahkah kita bosan, ya, membaca ayat-ayat Allah, ya, mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca oleh para imam kita? Tidak pernah bosan kita. Dalam rangka apa? Untuk mengecas kembali, ya, kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, manusia ini, ya, kita sebagai umat Islam perlu terus diingatkan. Agar apa? Agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Ghazali, paling tidak ada 4 hal yang bisa menghalangi seseorang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Kata beliau, yang pertama adalah ad-dunya, cinta terhadap dunia. Ya, kadang-kadang kalau kita mengejar dunia ini, ya, lupa akan akhirat. Kejar kekayaan, ya, kejar kekayaan, kemudian melalaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu saya ucapkan apa yang menjadi latar belakang pekerjaan kita. Jadi introspeksi diri kita adalah jangan sampai kita mengejar dunia kemudian meninggalkan akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah terhadap apa yang telah Allah sediakan untuk kalian dalam rangka mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, jangan pernah melupakan, ya, kebahagiaan kalian selama hidup di dunia ini. Artinya apa?
Bagaimana kita jadikan dunia ini sebagai ladang untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia sebagai ladang bagi kita untuk menggapai kebahagiaan di akhirat nanti. Ya, kita mencari maisha, mencari ekonomi keluarga, kadang-kadang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak boleh terjadi. Karena dunia ini adalah milik Allah. Apa yang ada dalam diri kita adalah milik Allah, termasuk diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang sewaktu-waktu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, pangkat ya, yang kita miliki pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Jadi yang bisa melalaikan seseorang dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dunya, yaitu dunia. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, yang bisa melalaikan seseorang dari mengingat Allah adalah al-makhluk, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya antar sesama kita. Jadi kita harus mampu memilih teman, memilih kawan dalam bergaul. Bagaimana caranya kita berteman, mampu membawa teman kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di dalam sebuah hadis, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari. Sahabat yang paling baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah sahabat yang paling baik ya terhadap sahabatnya yang lain. Dan tetangga yang paling baik ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya yang lain. Jadi harus saling mengingatkan, saling mengajak untuk apa? Untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau sudah ketemu kawan, misalnya kalau di bulan Ramadan seperti ini misalnya, ada buka puasa bersama. Kadang-kadang ya maghrib lewat, Isya lewat. Kalau sudah kekenyangan, akhirnya apa yang terjadi? Tarawihnya juga ikut lewat. Udahlah, saya sholat tarawih di rumah saja. Begitu sampai rumah udah kecapean. Udah capek, apa yang terjadi? Udah tidur. Jadi kita harus pandai dia memilih teman. Kemudian yang ketiga yang bisa melalaikan seorang dari mengingat Allah adalah as-syaitan, setan. Makanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi di dalam Al-Qur'an setan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya mereka akan mendatangi kita dari depan, dari belakang, samping kita. Dari semua arah mereka akan datang untuk apa? Untuk menggoda kita. Agar apa? Agar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Agar lalai terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu golongan orang yang tidak mampu digoda oleh setan. Apakah itu? Illal mukhlasin. Ini adalah pengakuan dari setan sendiri, yaitu orang yang ikhlas. Nah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, datang ke masjid ini harus ikhlas. Agar apa? Agar dijauhkan dari godaan setan. Ya, ciri-cirinya itu misalnya nih, ya kalau ada penceramah ini orang lama banget. Kalau ada imam itu imamnya lama banget. Nah, karena kita ini di Nurul Hidayah ini memang kita mengedepankan kualitas. Yang kita hadirkan adalah para penceramah
ya, kemudian para imam yang hafiz Al-Quran, yang hafal Al-Quran semua. Jadi di kita ini diimami oleh para penghafal Al-Quran yang merupakan keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ingin ketemu dengan keluarga Allah, orang pilihan Allah, ada di Masjid Nurul Hidayah. Ada di masjid-masjid yang imamnya itu mereka menghafal Al-Quranul Karim, yang insya Allah doa-doanya itu akan makbul, apalagi doa mereka di bulan Ramadan ini, insya Allah. Jadi setan, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari godaan setan. Walaupun menurut hadis ya bahwasanya di bulan Ramadan ini setan-setan akan dibelenggu. Kemudian yang terakhir, kata Imam Ghazali, yang mampu menghalangi seorang dari mengingat Allah adalah an-nafsu, yaitu nafsu kita, jiwa. Nah, nafsu inilah yang paling berat di antara empat hal ini. Karena kalau yang 3 di atas itu di luar diri kita, dunia ada di luar diri kita. Kalau kita menyadarinya, maka kita akan buang dalam artian kita tidak akan terberdaya dengan godaan dunia. Kemudian makhluk juga di luar diri kita. Kemudian setan juga di luar diri kita. Dan yang paling berat itu adalah an-nafsu. Nah, kita juga yang namanya nafsu atau jiwa ini kita juga mengenal ada nafsu al-lawwamah, ya, jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Kemudian ada an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kemudian ada juga nafsu ammarah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabiullah ya Yusuf alaihi salam ketika mendapat godaan dari Siti Zulaikha. Apa kata beliau? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sungguh aku tidak mampu menghindarkan diri dari ajakan nafsuku ini. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Karena sesungguhnya nafsu itu akan selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk, illa, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu? Yaitu nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu lawamah, ya kan, yang menyesali dirinya sendiri. Nah, ini yang harus ada dalam diri kita, dua nafsu ini. Kemudian nafsu yang satunya kita kendalikan. Jadi kelebihan manusia itu diberikan akal dan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jika dipergunakan dengan baik, maka derajatnya akan lebih tinggi dari malaikat. Nah, tapi kalau seandainya kita hanya menuruti hawa nafsu kita, maka kita bisa lebih rendah dibandingkan dengan binatang. Nah, oleh karena itu, ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita memiliki jiwa yang baik, jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, maka ada 3 hal juga yang harus ada dalam diri kita. Yang pertama adalah kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita semaksimal mungkin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal mengingat Allah ini, jemaah sekalian, kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana doa yang selalu kita ungkapkan, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Kemudian setiap habis salat kita juga diperintahkan untuk berzikir. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami agar senantiasa berzikir kepada Engkau ya Allah, agar senantiasa mengingat Engkau ya Allah, dan agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Wa husni ibadatik, agar kami senantiasa mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Engkau ya Allah. Jadi kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga jiwa kita, nafsu kita adalah kita selalu muhasabah diri, introspeksi diri terhadap apa yang pernah kita perbuat selama ini. Karena yang namanya manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa. Ketika kita pernah melakukan kekeliruan dalam hidup, kita senantiasa ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya bulan Ramadan ini adalah salah satunya adalah syarat taubat. Ya, bulan bertaubat. Bulan di mana az-dzunuba maghfuratun. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya 10 hari pertama ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat bagi kita. Kemudian 10 hari kedua akan mengampuni dosa-dosa kita, dan 10 hari terakhir kita akan terbebas dari siksaan api neraka. Kemudian yang ketiga adalah agar jiwa kita ya menjadi jiwa yang tenang, yang baik. Maka yang harus kita lakukan adalah kita hindari sifat-sifat yang tercela, seperti iri, dengki, ya sombong, sum'ah, bakhil, dan seterusnya. Insya Allah jika 3 hal ini ada dalam diri kita, maka jiwa kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, hidayah, inayah dan maunahnya kepada kita semua agar senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Allah jauhkan dari segala marah bahaya, Allah jauhkan dari segala malapetaka. Allah berikan bimbingan kepada kita agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.